Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyembuhan uji asumsi klasik pada uji normalitas dan uji multikol. Di sini ada faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal, yaitu terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Terdapat data yang bertumpuk. Terdapat nilai mendekati 0. Selanjutnya, ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, artinya terdistribusi dengan normal. Jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05, artinya tidak terdistribusi normal. Di sini ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal, yaitu jenisnya ada moderate, substansial, severe positif, atau moderate negatif. Di sampingnya ada substansial negatif dan severe negatif. Selanjutnya, ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Di sini bentuk grafiknya, jika data yang kita punya, grafiknya itu berbentuk moderate, maka kita akan melakukan SKRT, transform SKRT atau akar kuadrat. Kalau grafik yang kita punya substansial, kita melakukan logaritma 10 atau ln. Selanjutnya, severe positif, kita 1 per X. Moderate negatif, SKRT, K-min X. Substansial negatif, logaritma 10 K-min X. Severe negatif, dengan bentuk J, 1 per K-min X. Kita bisa langsung cek ke SPSS-nya. Di sini sudah ada data yang kita punya. Kita akan melakukan uji normalitas pada data yang kita punya ini, yaitu kita akan analyze, regression, kita munculkan residualnya terlebih dahulu, income itu dependent, independennya itu earn, work, exp, edge. Lalu kita ke statistik, pastikan estimate dan model fit-nya itu tercentang. Approach-nya zipred ke X, reset ke Y. Kita munculkan residualnya ke unstandardized, lalu continue, lalu oke. Kita masuk ke data SPS-nya lagi. Kita menguji normalitas ke non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kita masukkan unstandardized-nya ke tes variable list, lalu oke. Di sini kita bisa lihat di tabel N per test, one sample KS, di sini nilai SIK-nya 0,0, di mana di bawah 0,05. Artinya data yang kita punya itu tidak normal, maka dari itu kita akan melakukan penyembuhan. Kita lihat terlebih dahulu data mana saja yang tidak normal. Kita bisa lihat di analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kita lihat data mana saja yang tidak normal. Kita masukkan semua datanya ke tes variable list, lalu oke. Bisa kita lihat data yang tidak normal, yaitu income, earn, work, dan age. Di sini EXP normal karena 0,2 di atas 0,05, berarti data EXP ini normal. Kita akan uji income, earn, work, dan age. Kita masuk ke SPS-nya. Lalu kita lihat grafiknya, legacy dialog, histogram. Kita lihat di sini income, kita masukkan ke variabel. Kita checklist display normal curve-nya, lalu oke. Di sini bisa kita lihat pada income, ini bisa kita lihat modelnya seperti moderate atau substansial positif.
moderate positif atau substansial positif. Selanjutnya kita cek yang lain. Kita ke earn juga sama. Bisa ke moderate atau ke substansial. Kita ke wolf. Kita lihat di sini lebih ke moderate karena gambarnya lebih ke moderate. Grapes, legacy dialog, histogram. Kita lihat yang data tidak normal saja. Kita ke edge. Edge lebih ke moderate. Lalu kita melakukan transform. Kita melakukan 2 transform, yaitu pertama LN dan SKRT. LN itu untuk moderate, dan SKRT itu untuk substansial. Kita akan menguji keduanya untuk mengetahui cara penyembuhan yang mana yang cocok. Kita transform, compute variable. Pertama kita ke LN terlebih dahulu. Kita klik all, lalu LN. Kita masukkan income. Kita klik OK. Selanjutnya, turn. Oke. Selanjutnya, kita ke work. Selanjutnya, kita ke edge. Karena edge ini datanya juga tidak normal. Oke. LN sudah terinput semuanya, sudah ke transform. Kita lanjut ke SKRT. Di income. Kita cari di sini SKRT. Caranya sama. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas ulang, yaitu kita memunculkan residualnya antara LN dan SKRT. Kita masukkan LN income ke dependent, LN earn sampai SKRT age ke independent. Jangan lupa residualnya dicentang untuk memunculkan residual. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke analyze dan parametric test, legacy dialog, one sample KS. Lalu kita keluarkan. Lalu kita masukkan LN income dan semuanya dalam test variable list. Kita klik OK. Oke, teman-teman. Bisa kita lihat di sini LN income di atas 0,05, LN earn di atas 0,05, LN world juga di atas, LN edge juga di atas, SKRT di atas, SKRT earn di atas juga, SKRT world di atas, SK edge di bawah. Kemungkinan variable edge ini menggunakan LN edge, LN, bukan SKRT. Kita bisa memilih salah satunya saja. Oke teman-teman, jadi
Data yang kita punya ini sudah normal karena di atas 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan uji multi-call. Selanjutnya, penyembuhan data pada uji multi-call. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multi-call dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan korelasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Dasar pengambilan keputusan pada uji multi-call yaitu jika nilai tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF-nya lebih besar dari 10, artinya terjadi multi-call. Apabila sebaliknya, jika nilai tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multi-call. Di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala multi-call dalam model regresi. Pertama, melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multi-call dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, ada melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang terakhir, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih variasi. Kita bisa lanjut ke aplikasi SPS-nya saja untuk melihat uji multi-call. Oke teman-teman, di sini ada data yang akan kita uji multi-call-nya. Ini merupakan data yang kita pakai pada uji normalitas tadi. Sebelum kita transform, ini data awalnya. Yang pertama, kita ke Analyze, Regression, Linear. Kita akan melakukan uji multi-call. Lalu kita ke Statistik. Kita centrang Kulin, Continue, Plot, Spread ke X, Spreadsheet ke Y, Continue, kita save, kita munculin residualnya, lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat pada tabel koefisien, di mana nilai toleransinya 0,6, 0,6, 0,0, 0,0, di mana jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 artinya tidak terjadi multi-call. Di sini ada dua variabel yang di bawah 0,1, artinya terjadi multi-call. Selanjutnya, nilai FIF-nya, jika nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multi-call. Di sini ada variabel yang lebih besar dari 10, yaitu 13, artinya di atas 10, artinya juga terdapat multi-call. Jadi, kita akan memilih salah satu EXP atau Edge. Cara penyembuhannya itu, kita pilih salah satu variabel yang ada di sini, antara Edge atau EXP. Coba ya teman-teman. Kita ke Analyze, Regression, Linear. Kita pilih antara Edge atau EXP. Kita buang Edge. Lalu kita OK. Kita lihat. Oke, baik teman-teman. Di sini sudah bisa kita lihat nilai toleransinya antara tiga variabel ini di atas 0,1 dan nilai FIF-nya itu di bawah 10 yang artinya tidak terdapat multi-call. Jadi, kita sudah bisa melakukan penyembuhan uji multi-call dan uji normalitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.